jadi sesuatu yang mahal didapatkan. Meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas manusia seperti industri dan pembakaran menambah panjang daftar penyebab polusi udara. Berbagai cara akhirnya dilakukan karena polusi sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Tidak hanya melumpuhkan aktivitas keseharian, polusi sudah memakan korban jiwa akibat berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan hingga kanker paru-paru. Bagaimana caranya? Pemirsa, inilah 7 cara penanggulangan polusi udara di berbagai negara versi on the spot. Polusi merupakan masalah kesehatan utama di Cina. Terhitung, lebih dari 1 juta kematian setiap tahun terjadi akibat polusi udara. Beberapa kebijakan muncul demi mengurangi bahaya yang timbul. Pemerintah Cina menarik peredaran 6 juta mobil yang tidak memenuhi standar emisi. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka polusi dan meningkatkan kualitas udara. Temuan terbaru dari Departemen Lingkungan Cina, emisi gas buang dari kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 31% terhadap pencemaran udara. Pemerintah Cina juga menerapkan aturan ketat dalam kepemilikan mobil. Pemerintah Cina hanya membuka 20.000 slot kepemilikan kendaraan setiap bulannya. Jika diibaratkan, ada 50 orang yang memperebutkan satu mobil. Setiap kota di Cina juga memiliki usaha masing-masing untuk mengurangi polusi, seperti di kota Chengdu. Kota ini membatasi pengemudi dengan mengurangi setengah jalan raya untuk kendaraan bermotor. Mereka kemudian menambah jumlah transit kendaraan umum sehingga pengemudi mobil terbatas pergerakannya. Dari 80.000 orang, sebagian besar diharapkan berjalan kaki untuk berangkat ke tempat bekerja. Maret 2016, ibu kota Meksiko, yakni Mexico City, diselimuti asap coklat tebal. Menurut perhitungan skala indeks Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, asap ini mencapai angka 200 atau kurang 1 poin untuk masuk ke dalam kategori berbahaya. Pemerintah kemudian berupaya menangani polusi udara dengan pemasangan dinding pelahap asap polusi di bangunan rumah sakit Brahma de Manuel Gea González. Bagian seluas 2.500 persegi ini dilapisi bahan titanium dioxide yang bereaksi dengan cahaya untuk menetralisir polusi. Dalam sehari, rumah sakit ini dapat menetralisir polusi dari 1.000 kendaraan di Meksiko. Jika terkena sinar ultraviolet dari sinar matahari, pigmen ini bereaksi dengan polutan udara dan mengurainya menjadi zat yang lebih tidak beracun seperti karbon dioksida dan air. Pigmen-pigmen ini bisa terus mengurai polusi udara selama kurang lebih 10 tahun atau hingga lapisannya pudar. Pemerintah juga melarang penduduknya untuk mengendarai mobil pribadi maupun milik pemerintah. Larangan ini diberlakukan mulai 5 April hingga 30 Juni mendatang ini diterapkan 1 hari setiap pekan dan 1 hari Sabtu setiap bulan. Wah, bagaimana kalau kebijakan ini diterapkan di Indonesia ya? India merupakan salah satu negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia. Untuk mengatasi permasalahan terbesar ini, pemerintah India menerapkan sistem nomor kendaraan ganjil dan genap. Cara ini dinilai berhasil diterapkan di New Delhi dengan berkurangnya tingkat polusi udara. Setiap mobil dengan nomor plat di belakangnya ganjil, maka hanya bisa digunakan pada tanggal ganjil. Begitupun dengan nomor genap. Demi mendukung rencana ini, pemerintah India telah menyiapkan 3.000 bus untuk mendukung aktivitas masyarakat yang tidak menggunakan mobil. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengubah mesin diesel 1.600 bus kota dan 25.000 bajai ke mesin berbahan bakar gas alam. Negeri kincir angin Belanda termasuk negara paling kreatif untuk mengatasi permasalahan polusi udara.
Pertama, terdapat gerakan penanganan pencemaran udara dan penghematan energi dengan menggunakan kendaraan elektrik yang dikenal dengan sebutan electric mobility. Penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik ini memberikan berbagai dampak positif seperti udara yang lebih bersih, pengurangan level karbon di udara, penghematan energi, dan pengurangan biaya penggunaan bahan bakar bensin. Selain electric mobility, Belanda juga mendukung penduduknya untuk menggunakan sepeda sebagai kendaraan sehari-hari. Salah satu upayanya adalah dengan menyediakan sepeda beserta shelternya sebagai transportasi publik. Selanjutnya, para peneliti dari Universitas Teknologi Eindhoven menemukan smoke eating paving block untuk mengurangi polusi udara di Belanda. Sistem kerja smoke eating paving block adalah dengan menyemprotkan titanium oksida di trotoar. Titanium oksida memiliki kemampuan untuk mengubah polusi di udara menjadi bahan kimia yang sedikit berbahaya. Setelah pengukuran selama 1 tahun di kota Hengelo, peneliti menemukan bahwa smoke eating paving block dapat mengurangi nitrogen oksida hingga 45% dalam cuaca normal dan 19% per harinya. Setiap harinya, area Southern California menghasilkan 500 ton nitrogen oksida. Tingginya tingkat polusi di Los Angeles, Amerika Serikat ini memaksa mereka menemukan cara mengurangi tingkat polusi udara dengan segera. Menariknya, salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara yang ditemukan berbentuk sederhana dan bisa digunakan di setiap bangunan, yaitu genteng penghapus polusi. Sebuah tim dari mahasiswa University of California menciptakan pelapis genteng yang bisa mengurai polusi udara. Pelapis ini dibuat dari campuran titanium dioksida. Hasilnya, genteng berlapis titanium dioksida bisa menghapus antara 88% hingga 97% nitrogen oksida. Para mahasiswa ini selama 3 hari peraturan diberlakukan. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan umum sebesar 1,5 euro atau sekitar Rp23.000. Jakarta juga tercatat sebagai penyumbang polusi udara terbesar. Bertambahnya penduduk membuat penjualan kendaraan bermotor tak terkendali. Pemerintah tak tinggal diam. Salah satunya adalah melaksanakan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Sudirman hingga Tamrin dan 5 wilayah kota administrasi serta pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. Berbagai alternatif kendaraan umum pun diperbanyak dan terus diperbaiki demi memberi kenyamanan seperti Transjakarta, kereta rel listrik, hingga yang saat ini sedang dalam pembangunan, yaitu angkutan cepat terpadu Jakarta atau MRT Jakarta. Beberapa program telah menunjukkan hasil cukup signifikan di DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan tren penurunan tingkat pencemar udara seperti partikel debu atau PM10, karbon monoksida, dan nitrogen monoksida. Tingginya aktivitas penduduk Jakarta mau tak mau membuat kita selalu berhadapan dengan polusi udara yang berbahaya, baik bagi kesehatan pernafasan maupun bagi kesehatan kulit wajah. Tanpa disadari, setiap hari kulit kita terpapar oleh polusi dari asap knalpot, debu radikal bebas, asap, dan kotoran. Polusi telah menghalangi asupan oksigen yang diperlukan kulit, sehingga wajah terlihat kusam. Untuk membantu mengembalikan kulit wajah cerah dan bersinar setelah terpapar polusi, gunakan produk pembersih wajah mengandung karbon aktif. Karena karbon aktif berfungsi menyerap minyak dan kotoran yang menutup pori-pori, menghilangkan jerawat dan flek hitam,
detoksifikasi, serta mempertahankan kelembapan kulit wajah. Dan segala manfaat tersebut dapat dengan praktis kita temukan dalam Pond's Pure White Deep Cleansing Facial Foam. Pond's Pure White Deep Cleansing Facial Foam adalah satu-satunya pembersih wajah dari Pond's dengan 3 kali Purify Power yang mengandung bambu charcoal, black charcoal, dan vitamin B3 yang berfungsi membersihkan hingga ke pori-pori kulit wajah. 3 kali Purify Power-nya membuat kulit wajah 3 kali lebih bersih bercahaya. Wajah bersinar, sehat, dan bebas dari polusi. Dan pemirsa, itulah 7 cara penanggulangan polusi udara di berbagai negara versi On The Spot.